Halo adik-adik, semoga adik-adik selalu sehat ya. Pagi hari ini, Kak Audrey mau bercerita dari salah satu kitab yang ditulis oleh seorang raja. Kitab tersebut adalah Kitab Amsal. Ada yang tahu siapa nama rajanya? Ya benar, Raja Salomo. Raja Salomo terkenal akan kehikmatannya. Kalau adik-adik ingat, ketika Tuhan bertanya kepada Raja Salomo mengenai apa yang ia inginkan ketika menjadi raja, Salomo mengatakan bahwa dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kitab Amsal ini berisikan mengenai pengajaran yang diberikan oleh Raja Salomo berupa cerita dan perumpamaan. Tentunya karena Raja Salomo mempunyai hikmat yang diberikan oleh Tuhan, kitab ini berisikan ajaran mengenai hikmat. Sebelum kakak mulai, ada yang tahu hikmat itu apa? Hikmat adalah pengetahuan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk atau tidak boleh dilakukan. Raja Salomo dengan hikmatnya dapat membuat suatu keputusan yang adil karena dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu, kenapa Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan? Ternyata adik-adik, hikmat dari Tuhan mempunyai manfaatnya loh. Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita akan merasakan bahagia. Kenapa bahagia ya? Karena kita tahu dan kita melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik bersekolah, dengan hikmat dari Tuhan, adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan ketika bersekolah. Adik-adik bukannya bolos atau terlambat, tetapi karena hikmat dari Tuhan, adik-adik malah rajin datang ke sekolah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu dan pelajaran. Hasilnya apa sih? Tentu saja supaya kita menjadi pintar. Contoh lainnya, ketika teman-teman yang lain tidak mengerjakan PR, karena adik-adik sudah berdoa sebelum belajar dan meminta hikmat dari Tuhan, kita tidak ikut-ikutan lupa mengerjakan PR. Sehingga nilai pelajaran yang kita dapatkan tentunya pasti bagus. Tidak malas, rajin belajar, mau membantu orang tua di rumah, atau berdoa sebelum belajar merupakan contoh lain dari hikmat dari Tuhan. Dengan adanya hikmat dari Tuhan, hidup kita semakin bahagia. Karena kita sudah tahu dan mengerti apa yang benar dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang mau hidup dalam hikmat dari Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang waktunya aktivitas. Ayo, siapa yang sudah siap? Nah, aktivitasnya adalah mencari kata. Kata yang tersembunyi di dalam tabel yang banyak hurufnya. Wah, apa ya yang ada di sana ya? Nah, yang harus adik-adik cari adalah karya dan pengetahuan. Jika sudah, tolong ditandai ya. Kalau sudah ditandai, difoto dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Selamat mengerjakan.
tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentang apa ya Kak Fani? Tentang Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu taat dan patuh pada perintahnya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Ceria nomor 160 bait 2 dan 3 tiap orang yang mendengar. Sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengerjakan aktivitas. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita menonton dulu yuk video yang berikut ini. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu dari BKJ 146 bait yang pertama dan ketiga, yaitu Bawa Persembahan. Dengan rela hati
Mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, Kapingkan undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam IMPA pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk dapat mempergunakan pengetahuan yang kami miliki dengan secara baik, sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Berikan juga kami kesehatan ya Tuhan, agar minggu depan kami bisa kembali beribadah IMPA di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Selalu ingat ya bahwa kita harus
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.